Halo semuanya, selamat datang di channel Cakreng TV. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua berpetualang ke arah timur, menyusuri salah satu jalan legendaris di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jalan Pantura pertama kali dibangun sebagai Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos merupakan jalur yang dibangun oleh Herman Willem Daendels. Bagi masyarakat pesisir Pulau Jawa, jalur Pantura, Pantai Utara, tak ubahnya urat nadi yang menggerakkan berbagai aspek kehidupan. Dengan panjang 1430 km, ia membentang di bagian utara Pulau Jawa, mulai dari Anyer sampai Panarukan. Dalam sebuah studi bertajuk, 2 Abad Jalan Raya Pantura, tertulis bahwa cikal bakal jalur tersebut bahkan sudah eksis sejak Kerajaan Mataram Islam. Kala itu, jalur Pantura digunakan sebagai sarana konsolidasi kekuasaan Mataram, antara wilayah pedalaman dan pesisir. Sebelum pembangunan Jalan Raya Pos, perjalanan dari Batavia, Jakarta, sampai Surabaya ketika itu bisa menelan waktu hingga 1 bulan. Namun, setelah Jalan Pantai Utara itu dibangun, rute tersebut dapat ditempuh hanya dalam tempo 10 hari. Kini, dengan mobil pribadi, hanya memerlukan waktu sekitar 16 jam. Hadirnya jalur yang kini telah menjadi jalan nasional ini sangat krusial untuk mengakomodasi mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berkat jasanya, wilayah-wilayah pedalaman pun bisa terhubungkan dan bersinergi dengan daerah di sekitarnya yang lebih maju. Geliat aktivitas manusia di pesisir utara Pulau Jawa tak hanya tampak dari hilir mudik berbagai jenis kendaraan, tetapi juga ekonomi kerakyatan. Mulai dari warung, rumah makan, toko oleh-oleh dan souvenir, pedagang keliling, hingga sektor UMKM lainnya banyak ditemui di sepanjang jalan nasional tersebut. Salah satu contoh ekonomi kerakyatan adalah banyaknya warung-warung di pinggir jalan seperti di dekat Balai Penelitian Padi di daerah Subang yang sering dimanfaatkan oleh pengguna jalan khususnya supir truk untuk melepas lelah. Usai lebih dari 200 tahun, volume kendaraan yang melintasi jalur Pantura mulai berkurang amat signifikan akibat keberadaan jalur tol Trans Jawa, yang terbentang dari wilayah Cilegon hingga Banyuwangi. Banyak pengendara yang beralih memanfaatkan jalan tol karena bebas hambatan dan jauh lebih efisien. Semenjak tol Cikopo Palimanan, Cipali, mulai beroperasi pada 2015 lalu, volume kendaraan yang melintas di jalur Pantura mulai menurun drastis lantaran banyak yang bermigrasi menggunakan rute tol. Penurunan jumlah kendaraan yang sama juga terjadi di wilayah-wilayah Pantura lain yang dilewati infrastruktur tol yang menghubungkan daerah Cirebon dengan Semarang serta daerah Pasuruan dengan Banyuwangi. Akibatnya, geliat perekonomian di jalur Pantura yang pernah menjadi primadona, kini telah meredup. Yang semula menjadi penghasil cuan yang sangat menjanjikan, saat ini telah kehilangan rohnya. Bahkan, perlahan-lahan berubah bak kota mati. Banyak dijumpai tempat-tempat usaha yang dahulu sempat disesaki pelanggan, tetapi kini dibiarkan kosong tak terawat, hingga pada akhirnya dijual karena tidak mampu bertahan. Praktis, warga Pantura yang menggantungkan hidupnya di jalur nasional itu mulai mengalami degradasi pendapatan, bahkan sampai kehilangan mata pencaharian. 68–70% restoran di wilayah Pantura tutup sejak jalur tol sepanjang 116 km tersebut dibuka. Omset SPBU yang beroperasi di sana turut mengalami penurunan hingga 70%. Dampaknya, banyak pegawai SPBU yang dirumahkan, bahkan sampai terkena PHK. Sementara warung-warung kecil tetap bisa beroperasi meski penghasilannya menurun antara 20–39%. Mereka sanggup bertahan karena target pasar utama mereka ialah warga lokal. Kredit macet juga dilaporkan banyak terjadi akibat lesunya kegiatan usaha warga. Pada banyak kasus, termasuk tol Trans Jawa,
pembangunan infrastruktur publik bagai pedang bermata dua. Artinya, pada satu sisi pembangunan yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dapat menguntungkan pihak tertentu. Namun, pada sisi yang lain, hal itu juga menjadi bencana bagi pihak lainnya. Kondisi di daerah Subang, tepatnya di sekitar wilayah Kecamatan Kamiang, hingga Patok Besi. Intensitas kendaraan mulai berkurang. Kehidupan dan aktivitas masyarakat di kanan kiri jalan pun tak seramai di Cikampek. Kebanyakan rumah makan di sini mengandalkan bus-bus dan mobil pribadi. Sejak tol Cipali beroperasi banyak yang karut-marut bahkan gulung tikar. Bahkan ada beberapa perusahaan otobus yang punya usaha rumah makan di sini, tutup dan pindah cabang ke dekat tol Cipali. Rumah makan Uun yang terletak di Karanganyar, Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Baginya, kehadiran tol Trans Jawa ruas Cipali memang bak badai yang meluluh lantakkan sumber pendapatannya. Sebelum kehadiran tol itu, rumah makan Uun dapat melayani 100 hingga 200 bus dalam semalam. Omsetnya mencapai puluhan juta. Saking larisnya, tiap tahun karyawan rumah makan Uun bisa diberangkatkan umrah. Bahkan ada yang sampai naik haji. Cerita sukses itu kini tinggal kenangan setelah tol Trans Jawa ruas Cikopo Palimanan beroperasi. Dari 100 hingga 200-an bus, rumah makan Uun kini hanya dikunjungi 1 hingga 2 bus. Dari 100 pegawai kini rumah makan Uun hanya memiliki 5 karyawan. Meski tol Cikopo Palimanan, Cipali, telah beroperasi sejak tanggal 13 Juni tahun 2015. Namun, jalur nasional Pantai Utara, Pantura, di wilayah Jawa Barat masih jadi favorit bagi pengemudi truk angkutan barang. Mereka lebih memilih melintas di jalan legendaris yang pembangunannya digagas oleh Gubernur Jenderal Daendels ini. Tinggi atau mahalnya tarif melintas di tol Cipali ditengarai menjadi penyebab masih banyak truk bertonnase besar menggunakan jalur Pantura. Selain itu, sopir truk enggan menggunakan tol Cipali karena jalan tol terpanjang di Indonesia yang membentang dari Cikopo, Purwakarta hingga Palimanan, Cirebon sepanjang 116,75 km ini, rawan kecelakaan. Selain ditinggalkan masyarakat, jalur Pantura Jawa Barat yang membentang dari Kabupaten Bekasi hingga Indramayu itu kondisinya juga memprihatinkan. Akibat dilintasi truk-truk bertonnase besar dan diguyur hujan terus-menerus, sejumlah ruas jalan Pantura di Kabupaten Subang, Cirebon, dan Indramayu rusak. Di Subang, ruas jalur nasional Pantura membentang sepanjang 45 km. Kerusakan terdapat di beberapa titik, seperti di Kampung Kerajaan, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari. Aspal terkelupas dan membentuk sejumlah berdiameter 50 cm hingga 1 meter dengan kedalaman 20-30 cm. Lubang-lubang itu kerap menimbulkan kecelakaan fatal mencapai 20 kejadian per hari. Radiator Springs adalah kota tua yang pernah menjadi tempat singgah populer di sepanjang Route 66. Popularitas itu kini sirna setelah adanya jalan baru bebas hambatan antar negara. Kota itu kini sepi dan seakan lenyap dari peta. Ya, Radiator Springs hanya kota fiksi dalam film animasi Cars. Namun jika dirasa-rasa, nasib kota fiksi itu mirip dengan kota-kota di sepanjang jalur Pantura. Dulu, jalan Pantura ibarat sungai yang memberikan penghidupan terhadap kota maupun kabupaten yang dilaluinya. Nama kota Cirebon, Brebes, Tegal, dan kota lainnya di jalur Pantura dulu juga begitu dikenal. Namun kini itu semua seolah hanyalah tinggal kenangan manis belaka, mencoba bertahan di tengah serba ketidakpastian yang dijalani oleh penghuninya hampir setiap hari. Mengais asa demi menghidupi keluarga, tak sedikit yang beralih profesi,
dari pekerja pabrik hingga buruh bahkan menjadi tenaga kerja asing di luar Indonesia. Rupiah yang dahulu begitu mudah didapatkan di depan mata kini seolah begitu sulit untuk dikejar. Sekian video kali ini mengenai penelusuran jalur Pantura, jalur Sutera yang kini ditinggal oleh ulatnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dukung channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara like, komen dan subscribe jika belum, agar bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat ke depannya. Akhir kata saya Cak Reng dari Cak Reng TV pamit undur diri. Sampai jumpa di video lainnya, selamat pagi siang ataupun malam, adios.